kabarnya, Bu? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Sebelum itu, baiklah saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama Ilmiah Pinayanti dari kelas Penmas 2B, jurusan Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Riau. Di sini saya akan mengarahkan dan menggambarkan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu komunikasi efektif anak usia dini. Bagaimana perkembangan anaknya di rumah, Bu? Baik, baik. Apakah ada kendala atau masalah? Kadang gitulah, Dek. Kalau awak ngomong gak didengarin. Baik, Bu. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, mengetahui tentang pola asuh melalui komunikasi yang efektif. Yang kedua, mengetahui ketetapan komunikasi antar orang tua dan anak. Dan yang ketiga, mengetahui komunikasi sebaiknya dilakukan orang tua terhadap anak. Dan yang terakhir adalah mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi, di rumah apakah ibu sering, apakah komunikasi ibu dengan anaknya lancar? Kadang lancar, kadang enggak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dan yang kedua adalah pola asuh dan dampak pola asuh orang tua terhadap anak. Pada masa anak-anak, pola asuh merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, ibu sebagai ibu di rumah. Seperti yang dikatakan Ikatan Dokter Anak Indonesia, terdapat 3 kebutuhan dasar anak, yaitu ada asah, ada asih, dan asuh. Jenis pola asuh anak dan dampaknya. Pola asuh yang baik harus menunjang perkembangan mental, sosial, dan psikologi yang sehat. Pola yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Tipe asuh anak yang pertama ini menjadikan orang tua sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mendominasi dalam mengasuh anak. Dan yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini berlawanan 180 derajat dari pola asuh otoriter. Pola ini dikenal dengan karakter memanjakan anak atau serba salah. Orang tua permisif menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberi perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Dan yang ketiga adalah pola asuh cuek. Apakah ibu sering melakukan cuek terhadap anaknya di rumah? Cuek lah, Bu. Kadang awak suruh nggak mau dia. Pola asuh cuek ini atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Yang keempat adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling baik. Hal ini didukung oleh pelindung dari UGM yang membuktikannya. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Yang ketiga adalah komunikasi yang sebaiknya dilakukan orang tua terhadap anak agar anak bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak membantah kepada orang tua. Masa ini, Dek, untuk anakku, Dek? Yang pertama adalah selalu diadakan waktu untuk anak. Dengan kata lain, ibu harus berbagi waktu kepada anak, memperhatikan anak, memberikan dukungan. Apakah ibu melakukan itu di rumah? Enggak. Maka dari itu anak ibu akan menjadi susah bicara atau mungkin saat akan tidur ibu tidak mendampinginya saat makan. Yang kedua adalah tunjukkan kalau ibu itu mendengarkan mereka. Contohnya apabila mereka berbicara sesuatu, maka ibu tidak boleh mengabaikannya. Yang kedua, orang ngomong kotor dia, Dek, kumarahin, gimana itu? Kalau itu tergantung apa, Bu?
tergantung bagaimana keadaannya kan. Yang ketiga adalah berikan respon yang tepat untuk anak. Apabila anak mengatakan sesuatu, respon orang tua maunya baik kan pada anak. Apakah ibu melakukan itu? Enggak dek, kadang ngomong kotor dia aku marahin. Kadang nanti kalau ngomong baik juga ada sih korespon gitu. Dan yang seterusnya adalah selalu ketahui apa yang dibutuhkan anak. Maka sebelum anak meminta, kita sebagai orang tua bisa mengetahui apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah cara komunikasi orang tua terhadap anak yang harus dihindari. Komunikasi adalah pedang bermata dua. Di samping bisa membantu seorang membangunkan kedekatan dengan orang lain, ia juga bisa membuat seorang salah paham bahkan berselisih dengan orang lain. Oleh karena itu, ibu tentu setuju bahwa komunikasi tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Agar hal-hal buruk tidak terjadi, maka kita harus menghindari ini terhadap anak. Yang pertama adalah memerintah anak untuk membantu orang tua. Dengan kata lain, setiap orang tua pasti ingin dibantu oleh anak mereka. Namun terkadang orang tua memaksa. Jika anak tidak mau, maka hendaknya orang tua tidak memaksa. Dan yang kedua adalah menyalahkan ketika anak melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal yang wajar dilakukan oleh anak-anak. Bagaimanapun, mereka masih dalam proses belajar. Kesalahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Apabila anak ibu melakukan kesalahan, maka hal tidak boleh ibu langsung memarahinya. Pantaslah membantah anak. Dan ada putih-putih yang dari bilang itu. Ya. Dan yang kedua adalah meremehkan ketika anak ingin melakukan sesuatu. Menginjak usia balita, keingintahuan anak akan semakin meningkat. Ia akan lebih sering mengajukan pertanyaan ataupun ingin melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika anak ingin melakukan sesuatu, tidak jarang ibu menahannya karena mungkin hal tersebut berbahaya atau belum bisa mereka lakukan. Intinya, orang tua bekerja untuk menjaga mereka. Dan yang ketiga adalah tidak boleh membandingkan anak dengan anak orang lain. Contohnya, ibu membandingkan anak ibu dengan anak tetangga, maka mentalnya akan apa? Akan terapa? Akan kena dan tidak ingin tahu lagi. Yang kedua adalah memberi label tertentu pada anak. Misalnya anak ibu melakukan kesalahan, maka ibu memberikan kata-kata yang tidak benar. Dan kelima adalah mengancam anak untuk tidak melakukan satu hal. Dan terakhir adalah membohongi anak demi kebaikan. Sering itu bu, kalau yang itu aku bilang sama anakku, nanti kalau dapat 100 kau puntenmu di sekolah, pergi kita jalan-jalan, aku bilang gitu, padahal bohongnya. Sebagian besar orang tua pasti pernah membohongi anaknya demi kebaikan anak, baik itu untuk menjaga perasaan anak ataupun untuk mempermudah suatu hal. Kebohongan seperti ini, tapi ingat bu, meskipun baik, tidak boleh dilakukan. Saat anak mengetahui kebenarannya, anak akan kehilangan kepercayaan kepada orang tua. Bahkan bisa saja anak beranggapan bahwa semua orang tua tidak bisa dipercaya lagi. Iya, sering itu anakku bilang kayak gitu sama aku. Bohongnya mama, katanya gitu. Gak mau lagi dia, aku bilang dapat punten 100 kau pergi nanti kerjaan ke toba, aku bilang gak mau, bohongnya mama, katanya gitu sama aku. Oh iya. Makanya itu kita harus kita hindari. Selain itu, praktek ini juga mengajarkan anak untuk berbohong. Anak yang sering dibohongi orang tuanya akan lebih sering berbohong saat sudah dewasa, loh bu. Itulah tujuan kesalahan komunikasi harus para ibu waspadai jika ingin merusak perkembangan anak dan juga hubungan anak dengan ibu.
Ingat Bu, selalu ada alternatif komunikasi lain untuk menggantikan bentuk-bentuk komunikasi yang baik. Terima kasih Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan anak Ibu bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagaimana pendapat Ibu tentang yang saya sampaikan? Bagus, Dek. Berguna kali untuk aku dan perkembangan anakku. Biar nanti kan kalau apa nggak hubungin lagi dia, nggak aku HP-in lagi dia. Bagus. Terima kasih Bu. Iya, kasih ya Dek, ilmunya ya Dek ya. Ya, makasih Bu. Selamat sore. Sore.